backpacker 지가방 안엔 굳은 다짐이 the backpacker 우리는 backpackers yeah we the backpacker 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker 우리는 backpackers 출발은 언제나 겁없이 시작부터 맨발 내 눈에 싹 다 basic Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Alhamdulillah ya, baik semua. Oke, di sini siapa yang udah sarapan? Siapa yang belum sarapan? Oke, alhamdulillah. Baiklah, di sini sebelum kita belajar, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Baiklah, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kalian mungkin di sini bertanya-tanya ya, kok kenapa kelas 4 dan kelas 5-nya digabung? Ada yang tahu kenapa? Iya, karena wali kelas dari kelas 4, Ibu Ika, sedang berhalangan tidak bisa hadir dikarenakan Ibu Ika sedang sakit. Oke, anak-anak, di sini kita doakan ya, semoga Ibu Ika lekas sembuh. Amin. Baiklah, di sini Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Untuk anak-anak kelas 4, apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua ya. Oke, untuk anak-anak kelas 5, apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua, alhamdulillah. Oke, kalian di sini ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Baiklah, hari ini kita akan belajar untuk anak-anak kelas 4. Hari ini kita akan belajar tentang lembaga-lembaga dalam susunan pemerintahan desa dan kecamatan. Untuk anak-anak kelas 5, hari ini kita akan belajar tentang mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disebut dengan NKRI. Baik, untuk anak-anak kelas 5, Ibu izin dulu untuk ke kelas 4 ya. Untuk anak-anak kelas 4, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu 1. Melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi, siswa dapat menyebutkan nama-nama lembaga yang ada dalam pemerintahan desa dan kecamatan dengan benar. Kedua, melalui kegiatan membaca dan menjawab pertanyaan, siswa dapat menjelaskan fungsi dan tugas utama dari masing-masing lembaga pemerintahan desa dan kecamatan secara runtut dan tepat. Selanjutnya, mari kita amati gambar pada buku teks yang menggambarkan struktur pemerintahan desa dan kecamatan. Selanjutnya, silakan kalian simpulkan. Mari kita simpulkan bahwa gambar tersebut menunjukkan susunan lembaga-lembaga pemerintahan di tingkat desa dan kecamatan. Selanjutnya, mari kita baca teks berikut ini. Lembaga adalah bagan atau organisasi yang tujuannya melakukan penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha. Desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan yang dipimpin oleh kepala desa. Selanjutnya, di sini Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok, yaitu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Adapun tugasnya yaitu apa hubungan antara kepala desa dan camat dalam mengelola kepemerintahan dan bagaimana perannya. Silahkan kerjakan, Ibu izin dulu ya mau ke kelas 5. Baiklah, untuk kelas 5, apa kalian masih ingat tentang materi kita tadi? Iya, materi kita tadi yaitu tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baiklah, mari kita baca teks berikut ini. NKRI adalah singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Sejak saat itu, bangsa Indonesia bertekad untuk hidup merdeka dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI sebagai salah satu negara di dunia telah memenuhi syarat pokok berdirinya suatu negara. NKRI memiliki rakyat wilayah dan memiliki pemerintahan yang berdaulat. Mari kita amati peta NKRI berikut ini. Baiklah, kita simpulkan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang terdiri dari banyak pulau, namun tetap satu kesatuan negara. Selanjutnya, tugas kalian adalah membuat 2 pertanyaan berdasarkan teks tentang NKRI dan menukarnya dengan teman sebangku kalian. Oke, selanjutnya Ibu tinggal dulu ya untuk ke kelas 4.
Untuk kelas 4, apakah tugasnya sudah selesai? Kalau sudah selesai, silakan kumpulkan ke depan. Baik, untuk tugasnya udah Ibu periksa dan jawabannya benar semua. Untuk tugas selanjutnya, silahkan kalian membuat bagan atau peta konsep yang menggambarkan susunan lembaga, pemerintahan desa dan kecamatan serta menjelaskan tugas dan fungsinya. Silahkan dikerjakan ya, dan Ibu izin mau ke kelas 5. Untuk kelas 5, apakah tugasnya sudah selesai? Jika sudah selesai, silahkan kumpulkan. Baik, tugasnya sudah Ibu periksa ya, dan pertanyaan kalian bagus-bagus semua dan mantap-mantap semua, dan untuk jawabannya juga bagus. Dan tugas selanjutnya, kalian silahkan mencari persamaan dan perbedaan antara negara kesatuan dengan negara federasi. Silahkan dikerjakan ya, dan Ibu izin ke kelas 4 dulu. Baik, untuk kelas 4, apakah tugasnya sudah selesai? Jika sudah, silahkan kumpulkan. Untuk tugas kalian sudah Ibu periksa dan jawaban kalian adalah bagus-bagus semua. Dan di sini Ibu akan izin ya untuk ke kelas 5. Untuk kelas 5, apakah tugasnya sudah selesai? Silakan kumpulkan ke depan ya. Baik, tugas kalian sudah Ibu periksa dan jawaban kalian juga bagus-bagus semua. Di sini apakah kalian ada yang ingin bertanya? Untuk kelas 4, apakah ada yang ingin bertanya? Iya, Dinda. Oke, baik. Pertanyaan Dinda tadi, apakah kecamatan dan desa memiliki hubungan? Iya, benar. Bahwa desa dan kecamatan memiliki hubungan. Kecamatan yaitu bertugas mengatur desa, sedangkan desa mengatur dirinya sendiri. Oke, untuk kelas 5, apakah ada yang ingin bertanya? Iya, Aldi. Baik, pertanyaan Aldi yaitu apa itu negara federasi? Negara federasi adalah negara yang terdiri dari provinsi atau wilayah yang memiliki aturan sendiri tetapi tetap satu negara. Baiklah, apakah masih ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, silakan masukkan buku kalian ke dalam tas. Baiklah, Ibu tutup pelajaran hari ini. Ibu ucapkan terima kasih dan Ibu minta maaf jika ada kesalahan. Dan sebelum kita pulang, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk pelajaran hari ini, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.